bedroom? Hai warga rebahan, kali ini rebahan film akan menceritakan alur film Ant-Man yang rilis tahun 2015. Next, rebahan film akan menceritakan Ant-Man and the Wasp, juga Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ant-Man menceritakan seorang pencuri handal bernama Scott yang direkrut Hank untuk menjalankan misi mencuri kostum Yellow Jacket demi menyelamatkan dunia sebelum jatuh ke tangan yang salah. Akankah Scott berhasil? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Rebahan Film ya. Bersama kita bangun channel ini untuk kalian yang hobinya rebahan. Tak usah berlama-lama lagi, pasang posisi ternyaman, siapkan cemilan, dan selamat menyaksikan. Pada tahun 1989, di markas SHIELD, seorang pria dengan tergesa-gesa terlihat memasuki sebuah ruangan rapat. Dia adalah seorang ilmuwan sekaligus prajurit SHIELD yang bernama Dr. Hank Pym. Hank terlihat sangat marah karena SHIELD mencoba menjiplak hasil karyanya yang dinamai partikel Pym. Salah satu pemimpin SHIELD yang bernama Howard Stark mengatakan bahwa penemuannya adalah keajaiban dan bisa menyelamatkan dunia. Namun Hank sama sekali tidak ingin memberikan penemuannya. Hank berpikir temuannya sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Akhirnya Hank mengundurkan diri dari SHIELD lalu pergi. Cerita berpindah di masa sekarang. Diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang adu jotos dengan pria berbadan besar, yang ternyata hanyalah ritual perpisahan para napi di dalam penjara. Pria itu bernama Scott Lang. Scott yang telah keluar dari masa tahanannya dijemput oleh Louis, teman satu selnya dulu. Louis mengajak Scott untuk melakukan aksi kriminal yang dulu mereka lakukan, yaitu mencuri di rumah orang kaya. Namun Scott menolak hal tersebut karena ia telah memiliki seorang putri dan ingin memberi contoh yang baik padanya. Louis pun mengatakan bahwa mantan narapidana akan sulit mendapatkan pekerjaan. Scott pun membalas bahwa ia adalah lulusan teknik listrik, ia pasti bisa mendapatkan pekerjaan. Beberapa waktu berlalu, ternyata Scott mendapatkan pekerjaan menjadi kasir di sebuah toko es krim. Bos dari toko itu yang baru saja mengetahui Scott memiliki riwayat dari penjara pun langsung memecat Scott. Scott yang kini telah menganggur langsung menemui Louis di apartemennya. Louis langsung memperkenalkan kawan-kawannya, Kurt dan Dave, yang ternyata mereka sedang mempersiapkan aksi pencurian. Scott yang tak ingin kembali ke penjara terus menolak tawaran dari Louis. About this little perfect job? No way. Cerita berpindah pada Hank Pym yang sedang memasuki perusahaan bernama Pink Tech. Di dalam gedung, kita diperkenalkan anak Hank yang bernama Hope dan seorang pria yang bernama Darren. Darren kini adalah pemimpin dari perusahaan Pym Tech, menggantikan Hank. Ternyata Darren mengumpulkan banyak orang di sana untuk mempresentasikan hasil penemuannya. Darren pun menjelaskan bahwa setelah ia mengambil alih perusahaan dari Hank, ia mengembangkan sebuah teknologi yang mampu mengubah jarak antar atom sehingga dapat mengecilkan alat apapun, sekaligus meningkatkan kepadatan dan kekuatan benda tersebut. Darren juga menunjukkan bukti-bukti seorang prajurit perang tempo dulu yang hanya sebesar serangga, dan mereka menyebutnya dengan sebutan Ant-Man atau manusia semut. Hank pun menjelaskan bahwa semua itu hanyalah sebuah dongeng. Namun Darren sangat percaya Ant-Man itu ada, dan di balik topeng Ant-Man adalah Hank. Darren kemudian memperkenalkan Yellow Jacket, sebuah kostum yang dikembangkan Darren berdasarkan Ant-Man. Yellow Jacket memiliki kemampuan mengubah ukuran penggunanya untuk keuntungan dalam peperangan. Hank nampak cemas dengan hal ini. Saat acara selesai dan para tamu yang meninggalkan ruangan, Hank mendekati Darren dan menjelaskan bahwa ia mempunyai alasan mengapa merahasiakan penelitiannya. Hank mencoba menghentikan aksi Darren yang ingin menjual Yellow Jacket. Tak selang beberapa lama, Yellow Jacket sudah ditawar oleh calon pembeli. Hope adalah komisaris dewan tertinggi perusahaan Pym Tech. Hope menjelaskan pada ayahnya bahwa Darren belum menyelesaikan Yellow Jacket. Ia hanya bisa mengecilkan benda mati, bukan makhluk hidup. Hope ingin Hank segera menghentikan Darren karena di posisinya sekarang ia tak bisa berbuat banyak. Hank pun mengatakan bahwa ia telah menemukan seseorang yang cocok menjalankan tugas ini. Cerita berpindah pada Scott yang datang menghadiri acara ulang tahun anaknya yang bernama Casey. Scott juga bertemu dengan tunangan baru mantan istrinya yang bernama Paxton, yang adalah seorang polisi. Scott kemudian memberikan sebuah kado pada Casey. Beberapa saat kemudian, mantan istri Scott yang bernama Maggie menghampiri mereka. Maggie mengatakan bahwa Scott tidak bisa datang begitu saja, lalu mengajak Scott berbicara di luar. Scott mengaku bahwa ia sangat merindukan anaknya. Maggie menyuruh Scott untuk mencari pekerjaan, lalu membayar tunjangan anak, barulah Scott boleh datang mengunjungi Casey.
Scott pun kemudian pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, tepatnya di gedung perusahaan Pimtech, Darren menemui salah satu tamu yang sebelumnya mengatakan bahwa ia tak menyukai penemuan Darren. Kemudian Darren menembaknya dengan senjata pengecil. Namun karena masih dalam tahap pengembangan, hal tersebut malah membuat orang itu menjadi sebuah cairan. Pada malam harinya, Darren mengajak Hope makan malam bersama. Darren menceritakan bahwa ia telah mengabdikan kepintarannya untuk Hank, namun Hank tidak pernah mau memberitahu rahasia penelitiannya, sehingga membuatnya sangat dendam pada Hank dan akan membuktikan bahwa ia bisa membuat Ant-Man seperti Hank. Scott kini sedang menghitung biaya yang harus ia siapkan untuk membayar tunjangan anak agar ia bisa kembali menemui putrinya. Namun ia memerlukan waktu lebih dari 1 tahun menabung baru bisa bertemu dengan Casey. Scott yang putus asa kemudian menemui Louis untuk menerima pekerjaan mencuri bersama teman-temannya. Louis sangat senang mendengar hal itu. Ia pun menceritakan bahwa ada pria tua yang mempunyai brankas dengan keamanan sangat tinggi di rumahnya. Pria itu akan pergi meninggalkan rumahnya selama seminggu. Mereka pun sepakat akan merampok rumah itu. Mereka berempat pun mulai mempersiapkan peralatan, bahkan memodifikasi mobil van, mencuri pakaian dan plat mobil lain untuk aksi mereka. Hingga tiba hari di mana mereka akan beraksi. Kurt memadamkan sinyal telepon di sekitar sana agar tak ada yang bisa meminta bantuan jika mereka ketahuan. Lalu Scott yang ahli dalam mencuri pun memulai aksinya. Ia memanjat dinding rumah untuk memadamkan alarm di rumah, lalu masuk ke dalam melalui jendela. Di dalam rumah, Scott akhirnya menemukan ruang bawah tanah yang berisikan brankas yang akan mereka curi. Namun sayangnya di pintu terpasang kunci dengan menggunakan sidik jari. Tak mau menyerah, Scott kemudian mencari peralatan yang ada di dapur dan berhasil membuat sidik jari palsu, sehingga ia berhasil membuka pintu itu. Di dalam ruang bawah tanah kini ia menemukan pintu brankas bermerek Carbondale yang dibuat dari baja yang sama digunakan kapal Titanic. Brankas ini sangat kuat, namun sangat lemah dalam udara dingin. Kurt pun membolongi brankas dengan bor, lalu menuangkan air ke mekanisme pengunci dan membekukannya dengan nitrogen. Seketika pintu brankas pun roboh terbuka. Saat masuk di dalam brankas, Scott tak menemukan apa-apa. Ia hanya menemukan beberapa cairan, juga sebuah kostum. Tanpa Scott sadari, aksinya dipantau seekor semut yang membawa kamera mini. Ternyata Hank sedang memata-matai Scott dari tempat lain. Kembali di gedung PIM, kini Darren menggunakan seekor domba sebagai bahan percobaannya untuk mengecilkan makhluk hidup. Namun tetap saja usahanya masih belum membuahkan hasil. Pak itu malah hancur lebur menjadi sebuah cairan. Scott yang sudah berhasil keluar dari rumah tadi sangat penasaran mengapa hanya sebuah kostum pemiliknya menyimpan sampai segitunya. Scott pun langsung mencoba menggunakan kostum tersebut. Saat teman-temannya kembali dari apartemen, ia langsung memencet-mencet tombol yang berada di kostum itu. Seketika membuatnya menciut menjadi kecil sekecil serangga. Tiba-tiba Scott mendengar suara Hank dari helmnya yang seolah sudah tahu bahwa Scott akan menggunakan kostum ini. Nampak Louis yang menyalakan keran air di sana yang membuat Scott terlempar. Walaupun ukurannya yang sangat kecil, Scott tetap memiliki kekuatan seperti ukurannya saat menjadi manusia normal. Scott yang panik membuatnya terjatuh hingga di ruangan lain. Ia terus berusaha berlari dari sana hingga pada akhirnya Scott terlempar keluar dan terjatuh di sebuah mobil. Ia pun kembali dengan tubuh normalnya lagi. Hank pun menyuruh Scott untuk menyimpan kostum itu dan akan segera menghubunginya. Scott yang tak ingin berurusan dengan hal itu kemudian langsung mengembalikan kostum ke tempatnya seperti semula. Namun hal tersebut malah membuatnya tertangkap oleh polisi. Di dalam penjara, ia didatangi oleh Hank yang menyamar sebagai pengacaranya. Hank mengatakan bahwa akan menghubunginya, namun Scott malah memilih di penjara. Ternyata Hank telah memata-matai Scott selama ini, bahkan mengetahui latar belakang Scott beserta anak istrinya. Semua ini telah direncanakan Hank untuk menguji kemampuan Scott. Hank memberikan pilihan pada Scott untuk menyerah dengan keadaan atau dia menunggu di dalam penjara hingga ada perintah selanjutnya dari Hank. Lalu Hank kemudian meninggalkan tempat itu. Di dalam sel, Scott terus memikirkan perkataan Hank sebelumnya. Di sela-sela itu, Scott melihat beberapa semut yang datang membawa kostum Ant-Man. Para semut-semut itu kemudian membentuk formasi hitungan mundur untuk Scott, yang menandakan ia hanya punya waktu 10 detik untuk menggunakan kostum itu. Tanpa berpikir panjang, Scott langsung mengenakan kostum Ant-Man dan berubah menjadi kecil, lalu melarikan diri dari penjara. Salah satu polisi yang melihat Scott tak ada di dalam penjara kemudian memberikan pengumuman untuk menutup area seluas 5 blok.
Di luar penjara, Scott dikerumuni oleh banyak semut terlatih yang dikendalikan Hank dari jarak jauh yang akan membantunya melarikan diri dari sana. Scott menaiki semut Alate atau yang biasa disebut dengan semut terbang yang membawanya pergi dari sana. Scott yang tak terbiasa terbang dengan semut pun merasa pusing dan terjatuh pingsan dari atas sana. Saat terbangun, Scott sudah kembali pada tubuh normalnya. Ia kaget ada Hope yang berada di depannya. Scott sekarang sedang berada di dalam rumah Hank. Saat hendak akan menuruni ranjang tempat tidur Scott, Scott kaget dengan ribuan semut yang ada di lantai. Itu adalah semut peluru raksasa yang memiliki gigitan tersakit di antara seluruh serangga, yang juga sedang mengawasi Scott. Scott pun dengan perlahan berjalan sembari menghindari semut-semut itu untuk menemui Hank. Hope mengatakan bahwa mereka tak membutuhkan Scott karena ia sanggup menjalankan misi yang akan Hank berikan. Hope merasakan kegelisahan jika Scott yang akan menangani misi. Hank sangat kagum pada Scott yang mampu berhasil melewati sistem keamanannya saat sebelumnya mencuri kostum Ant-Man. Hank menjelaskan bahwa ia telah mengawasi Scott sangat lama sejak ia melakukan pencurian pertamanya di Vista Corp. Hank menjelaskan bahwa sistem keamanan Vista Corp adalah salah satu tercanggih di bidangnya yang seharusnya tidak bisa ditembus, tapi Scott berhasil. Scott juga sangat kebingungan dengan Hank yang sanggup menyuruh para semut-semut sesuai perintahnya. Ternyata Hank menggunakan gelombang elektromagnet untuk merangsang syaraf penciuman semut, sehingga Hank mampu berkomunikasi pada para semut-semut. Ia bisa kemanapun, mendengar apapun, dan melihat apapun. Hank membawa Scott di lab bawah tanahnya. 40 tahun yang lalu Hank menciptakan formula yang mampu mengubah jarak atom yang memberi tenaga kostum Ant-Man. Karena penemuannya yang terlalu berbahaya, maka Hank menyembunyikan penelitiannya. Hank mengangkat seseorang bernama Darren sebagai penerus perusahaannya. Darren dulu adalah asisten Hank yang cerdas. Karena semakin akrab, Darren curiga bahwa Hank menyembunyikan sesuatu darinya. Darren mendengar rumor tentang partikel PIM dan terobsesi meniru formula milik Hank. Namun Hank tak mau membantunya, sehingga Darren bersekongkol melawan Hank agar ia dikeluarkan dari perusahaannya sendiri. Hank bermaksud menugaskan Scott untuk mencuri sesuatu di PIM Tech. Di sisi lain terlihat Darren yang telah berhasil dengan penelitiannya dan mengecilkan domba di dalam kaca khusus agar makhluk hidup tidak hancur. Hank menjelaskan rincian tugas Scott, yaitu mencuri Yellow Jacket kemudian menghancurkan semua data sebelum Darren akan membuat bencana pada dunia. Scott bertanya mengapa Hank tidak menyuruh para semut-semutnya untuk melakukan semua hal itu. Hank menjawab, benar, semut dapat melakukan banyak hal, tapi mereka butuh pemimpin, orang yang bisa menyusup ke tempat yang dijaga ketat. Hope yang datang kemudian menyarankan agar Hope yang mengenakan kostum Ant-Man dan menjalankan tugas itu, karena Hope juga sangat hafal gedung PIM Tech. Dengan tegas Hank berkata tidak pada Hope. Hope yang terbawa perasaan kemudian meninggalkan lab. Hank menjelaskan sebelum Hope kehilangan ibunya, ia memandang Hank sebagai seorang pria terhebat di dunia. Kini Hope memandang Hank dengan kecewa. Karena sudah tua juga, Hank tidak bisa mengenakan kostum Ant-Man dan Scottlah harapan satu-satunya. Scott pun menyetujui permintaan Hank. Kini Scott akan memulai latihannya, mulai dengan membiasakan diri dengan kostum Ant-Man, berlatih bela diri bersama Hope, mengenal jenis semut yang akan membantunya. Scott yang belum terbiasa membuatnya terus ketakutan dengan semut-semut itu. Scott juga belajar memberikan perintah pada semut-semut untuk meletakkan gula di secangkir teh, namun masih gagal. Juga mulai menghafal denah arsitektur bangunan gedung PIM Tech, yang mana gedung selalu dijaga petugas selama 24 jam non-stop. Juga akses menuju Yellow Jacket hanya sebesar 5 mm dan dilindungi oleh laser. Mereka akan mematikan listrik dan Scott harus bisa mencuri Yellow Jacket sebelum tenaga cadangan diaktifkan. Scott juga diajarkan mengendalikan semut terbang yang akan menjadi alat transportasinya. Saat mencoba mengotak-ngatik regulator pada kostum Ant-Man, Hank melarangnya. Karena jika regulatornya rusak, Scott akan menjadi subatom, yang artinya Scott akan masuk ke alam kuantum, di mana di sana semua konsep ruang dan waktu tak berlaku dan akan terus mengecil selamanya. Hank juga mengajari melemparkan piringan pembesar dan pengecil, di mana piringan berwarna merah untuk mengecilkan dan piringan berwarna biru untuk membesarkan. Terlihat Scott yang putus asa untuk memerintahkan semut-semut meletakkan gula di dalam gelas, seolah semut-semut itu tak mau mendengarkannya. Melihat itu, Hope langsung memberikan ejekan pada Scott. Hank pun marah pada Hope. Harusnya kita fokus menolong Scott bukan malah mengejeknya. Hope mengambil alat komunikasi dengan semut dan mengajari Scott. Namun malah Hope memanggil semut lebih banyak. Hank pun menghentikannya. Hope yang ngambek pergi dari sana. Di sana Scott menghampiri Hope untuk menenangkannya.
Hope menceritakan dulu saat ibunya wafat, Hank pergi meninggalkannya selama 2 minggu. Dan semenjak itu, Hank menjadi berbeda dan seolah menutup diri dari Hope, sehingga terciptalah jarak antara ayah dan anak. Scott pun meyakinkan Hope bahwa Hank sangat menyayanginya. Itulah sebabnya ia mengirimkan Scott dalam tugas ini, bukan Hope. Hank lebih memilih kalah dibandingkan kehilangan putrinya. Kata-kata Scott pun meluluhkan hati Hope. Kemudian Hope mengajari Scott cara menyuruh para semut. Dan hal itu berhasil. Di dalam rumah, Hank menjelaskan bagaimana cerita yang sebenarnya ibunya meninggal. Yang mana sebelumnya Hank mengarang cerita palsu bahwa ibunya meninggal karena kecelakaan di pesawat. Ibu Hope sebenarnya adalah partner Hank dalam misi-misinya, yang juga mengenakan kostum Ant-Man dengan julukan The Wasp. Pada tahun 1987, saat itu mereka berdua dalam misi membelokkan serangan roket yang sedang meluncur ke Amerika. Dan satu-satunya jalan mereka harus masuk ke mekanik bagian dalam. Hank tahu ia harus mengecil antar molekul untuk mematikan roketnya. Tapi kerusakan pada regulatornya sangat parah. Dan ibu tanpa mengatakan apapun langsung mengecilkan dirinya sehingga berhasil mematikan roket. Ibu mematikan regulatornya dan menjadi subatom, lalu mengecil selamanya di alam kuantum. Ibu mati sebagai seorang pahlawan. Hank menghabiskan waktu 10 tahun untuk mencarinya, mempelajari alam kuantum, namun tak membuahkan hasil. Sambil meneteskan air mata, Hope menyesali perbuatan dan kata-katanya pada Hank. Melanjutkan latihannya, Scott sudah mulai terbiasa dengan kostum Ant-Man, juga telah mahir mengendalikan para semut. Hank juga menyiapkan banyak peralatan kelistrikan yang diperkecil lalu dipasangkan di badan para semut. Kini tiba saatnya Scott menjalankan tugas pertamanya, yaitu mencuri sebuah alat di markas Avengers. Setelah mendarat di markas Avengers, Scott dihampiri oleh Falcon yang terdeteksi di radar sebagai penyusup. Scott langsung memperkenalkan dirinya sebagai Ant-Man, juga menjelaskan maksudnya yang hanya ingin meminjam sebuah teknologi dari sana dan akan segera mengembalikannya. Falcon tak mendengarkannya dan hendak menangkap Scott. Terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Hingga Scott berhasil masuk ke dalam markas Avengers, juga merusak kostum Falcon di sana. Hank sangat marah dengan aksi yang dilakukan Scott, karena sebelumnya Hank menyuruh Scott membatalkan misinya. Ternyata Scott berhasil mencuri teknologi tersebut sehingga Hank tak jadi marah. Saat hendak berpindah ruangan, ternyata ada Darren di sana. Hank pun segera memberikan kode pada Hope dan Scott. Darren memberitahu Hank bahwa Pym-Tech akan menjadi perusahaan paling sukses di dunia, dan mengundang Hank untuk menghadiri launching Yellow Jacket dan pergi dari sana. Tak selang berapa lama, Darren menelpon Hope. Darren yang berpikir Hope ada di pihaknya menceritakan bahwa ia baru habis bertemu dengan Hank dan tak mendapatkan apa-apa darinya. Darren akan meminta semua pegawai bekerja sepanjang waktu dan menggandakan keamanan agar tak ada yang bisa mencuri karyanya. Scott memiliki ide untuk melewati saluran air utama. Tekanan air di saluran utama memang kuat, namun jika tekanan itu bisa dikurangi, Scott dapat menyusup. Juga mengajak Louis dan yang lain bergabung dalam misi untuk menyamar menjadi penjaga, lalu pergi ke ruang pengendali untuk menurunkan tekanan air. Namun Hank dan Hope agak ragu dengan mereka bertiga, karena Louis memiliki riwayat di penjara karena ketahuan mencuri blender. Pada malam itu, Scott tidak bisa tidur karena terus memikirkan putrinya Cassie. Menggunakan kostum Ant-Man, Scott menyelinap dan mengunjungi Cassie. Keesokan malamnya terlihat mereka yang bersiap-siap menjalankan tugas. Louis menyamar menjadi penjaga keamanan dan masuk ke dalam acara. Sedangkan Kurt dan Dave akan menyelundupkan Scott melalui saluran air. Di dalam, Louis langsung menuju ke ruang pengendali saluran air, lalu menurunkan tekanan saluran pipa air utama. Scott menyelinap masuk dengan para semut yang dijadikan semacam kapal di sana. Dan dengan bantuan para semut juga, Scott berhasil masuk melalui pipa wastafel. Lalu ia akan menyelinap mencuri Yellow Jacket. Di sisi lain juga, Louis berhasil menjatuhkan satu penjaga sehingga Hope bisa masuk ke pusat data untuk meletakkan teknologi yang sebelumnya dicuri Scott di markas Avengers. Saat keluar dari pusat data, Hope tanpa sengaja terlihat oleh Darren. Darren nampak tak curiga dengan Hope. Beberapa saat kemudian, Hank telah tiba. Darren bersama Hope kemudian membawanya masuk tepat di lokasi Yellow Jacket berada. Scott telah tiba di lokasi pusat data bersama para semut yang sebelumnya telah dipasangi semacam alat kelistrikan, berhasil menghapus semua data sampai menyeluruh bahkan hingga di data cadangannya. Juga memasangkan bom. Kini Scott sudah berada di posisinya untuk mengambil Yellow Jacket.
Saat melompat untuk menggapai Yellow Jacket, ternyata Darren telah menyadari rencana Hank dan yang lain sehingga ia berhasil menangkap Ant-Man. Pada malam sebelumnya saat menemui Hank di rumahnya dan hendak membunuh Hank, Darren ternyata telah sadar bahwa saat itu Hope sedang berada di rumah Hank, sehingga rencana mereka terbongkar. Bahkan ia juga sudah mengetahui siapa pria di balik kostum Ant-Man, yaitu Scott. Tak berapa lama Darren akan membunuh Hank. Hope yang merebut senjata dari salah satu penjaga kemudian menghentikan tindakan Darren. Scott kemudian melemparkan piringan berwarna biru untuk menghancurkan tempat yang terkunci, lalu segera menghabisi para penjaga. Hank juga tertembak yang mengenai bahu kanannya. Darren kemudian membawa lari koper yang berisi Yellow Jacket menuju ke rooftop. Tak tinggal diam, Scott langsung berlari mengejar Darren. Hank yang tak ingin mati di sana mengeluarkan gantungan kuncinya yang berbentuk tank. Ternyata itu bukan gantungan kunci biasa, melainkan sebuah tank yang dikecilkan oleh Hank. Hank bersama Hope keluar dari gedung menggunakan tank itu. Scott juga telah tiba di rooftop dan hendak menangkap Darren yang akan melarikan diri dengan helinya. Setelah berhasil masuk ke dalam heli, terjadilah pertarungan antara mereka. Tak selang berapa lama, bom yang dipasangkan Scott sebelumnya pun langsung meledak. Tak hanya meledak, puing-puing bangunan yang hancur mengecil dan menjadi subatom dan masuk ke alam kuantum. Darren sangat syok melihat semua jeripayanya hancur dalam satu malam. Scott terkena pukulan Darren yang membuatnya terlempar keluar jendela heli. Dan dengan usahanya, Scott berhasil masuk ke dalam heli. Ternyata Darren telah mengenakan kostum Yellow Jacket. Scott pun harus menghadapi Darren yang memiliki kemampuan mengecil sama dengannya. Karena laser yang ditembakkan Darren membuat heli hancur dan akan segera terjatuh. Para pilot juga tak sengaja terbunuh oleh laser. Dan mereka berdua terjatuh di kolam renang. Perkelahian mereka berdua terus berlanjut, hingga Scott menggunakan sebuah bat memukul Darren, hingga Darren terlempar di perangkap nyamuk elektrik. Saat yang bersamaan, Paxton yang adalah polisi memergoki Scott. Saat Scott hendak menjelaskan situasi yang terjadi, Paxton malah menembak Scott dengan senjata listrik. Dalam mobil, Paxton hendak mengembalikan Scott ke dalam penjara. Namun tak lama kemudian ada siaran radio polisi yang menyatakan ada tindakan kriminal di rumah Casey, anak Scott. Mereka pun segera menuju ke rumah. Ternyata Darren telah pulih kembali dan berniat menghabisi Casey sebagai balas dendam. Berusaha menggapai helmnya, Scott pun mengecil lalu masuk ke dalam kamar Casey, yang mana Darren sudah menahan Casey di sana. Kini perkelahian Darren dan Scott berlanjut. Dengan bantuan para semut, Scott menyerang Darren. Dengan serangan lasernya terus membuat Scott kewalahan menghadapi Darren. Darren berniat akan menghancurkan segala hal yang Scott cintai karena telah merusak ambisi Darren. Tiba-tiba Paxton datang dan mengalihkan perhatian Darren. Scott pun berniat mengecilkan ukurannya antar molekul agar bisa masuk ke dalam sistem kostum Yellow Jacket agar bisa menyelamatkan Casey. Dengan risiko, ia akan menjadi subatom dan mengecil selamanya di alam kuantum, tempat di mana ruang dan waktu tak berlaku. Scott pun melakukan aksinya itu dan menghancurkan sistem kostum Yellow Jacket yang secara langsung menghancurkan Darren di sana. Kini Scott memasuki alam kuantum karena terus mengecil. Dan buruknya, regulator miliknya rusak dan ia tidak bisa membesarkan dirinya kembali. Tak ingin putus asa dan masih ingin melihat putrinya Casey, dengan menggunakan piringan berwarna biru Scott pasangkan di regulatornya, sehingga hal itu membuatnya kembali membesar dan bisa memeluk Casey kembali. Karena polisi yang datang, Scott pun mengecil dan pergi dari sana. Keesokan harinya Scott menjelaskan pada Hank bahwa ia memasuki alam kuantum, namun Scott tak mengingat apapun. Scott berhasil masuk ke alam kuantum dan juga berhasil keluar dari sana, yang artinya Hank masih bisa menyelamatkan ibu. Scott pun menyuruh Hank untuk kembali beristirahat karena masih belum pulih dari luka tembakan sebelumnya. Di rumah, Paxton menjelaskan pada Scott bahwa ia telah berbicara pada kaptennya yang menyatakan Scott tak bersalah sehingga Scott tak harus dipenjara karena kesalahan teknis. Scott sangat senang mendengar hal itu. Tak selang berapa lama Scott menerima panggilan dari Louis dan langsung pergi ke tempat Louis. Louis menjelaskan pada Scott bahwa Falcon sedang mencarinya dan mau merekrutnya menjadi anggota Avengers. Dan di akhir film diperlihatkan Hank menunjukkan sebuah kostum mirip dengan kostum Ant-Man yang dulu dikerjakannya bersama ibu, namun belum selesai. Ibu juga belum pernah menggunakannya.
Hank sadar bahwa ia bersama ibu membuatnya untuk Hope. Hope dan Hank pun berniat menyelesaikan kostum itu. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah film Ant-Man, di mana Scott berhasil mengalahkan Darren juga menghancurkan data partikel PIM, sehingga menyelamatkan teknologi berbahaya jatuh ke tangan yang salah. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu menonton alur film Ant-Man di Rebahan Film. Next kita bahas Ant-Man 2. Jika ada sanggahan, saran dan kritik bisa langsung ke kolom komentar ya. Sampai ketemu di alur film selanjutnya. Salam warga Rebahan.